Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, menyongsong menjelangnya dibuka pendaftaran petugas haji yang secara resmi sudah dibuka dan diinformasikan melalui website Kementerian Agama dan dijadwalkan insya Allah tanggal 7 November 2024 sudah dibuka pendaftaran atau rekrutmen petugas haji Indonesia untuk tahun operasional tahun 2025. Tentu saja untuk rekrutmen petugas tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman penuhi, dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan persyaratan apa saja yang akan diupload melalui sistem yang akan dibuka oleh Kementerian Agama. Tapi sebelumnya, teman-teman, tak lupa saya ingatkan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian dan menjadi wasilah untuk teman-teman sekalian dalam melayani tamu-tamu Allah pada saat tahun 2025. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman sekalian, persyaratan yang harus diutamakan yaitu dipersyaratkan teman-teman sekalian untuk mendaftar secara online melalui website haji.kemenak.go.id/petugas dan pastikan bahwa tampilan website di screen layar monitor teman-teman sekalian sama yang ada di channel ini. Dan juga silakan ada beberapa button di dalam screen, beranda, syarat pendaftaran, pendaftaran petugas, dan buat akun menjadi jendela pertama, titik awal teman-teman sekalian untuk mendaftarkan diri sebagai tamu-tamu Allah. Selanjutnya teman-teman, ada 15 persyaratan yang teman-teman butuh siapkan sebelum melakukan proses pendaftaran, dan kesemuanya baik dokumen ataupun foto sudah disiapkan dalam bentuk soft file, baik bentuk PDF ataupun JPG. Kita mulai dari nomor 1, yaitu surat rekomendasi atasan yang berasal dari instansi atau lembaga pendaftar rekrutmen petugas haji tahun 2025. Surat rekomendasi tersebut ditandatangani secara langsung oleh atasan atau pimpinan tertinggi dari instansi atau lembaga teman-teman sekalian. Yang kedua, yaitu KTP yang masih sah dan masih berlaku sampai dengan teman-teman sekalian mendaftar menjadi petugas haji. Yang ketiga, ijazah terakhir. Menurut informasi, ijazah terakhir atau pendidikan terakhir yang dibutuhkan dalam rekrutmen petugas haji yaitu setara dengan strata 1 atau S1. Selanjutnya, yang keempat, surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir bagi pegawai, instansi, atau lembaga. Lalu yang kelima, ada beberapa formasi yang membutuhkan para petugas yang sudah berstatus sebagai haji dan dibuktikan dengan surat keterangan sudah berhaji. Yang keenam, surat keterangan kesehatan. Surat keterangan kesehatan ini biasanya teman-teman itu dikeluarkan oleh paling minimal puskesmas dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus sebagai PNS. Atau lebih bagus lagi bila surat keterangan berasal dari rumah sakit pemerintah.
Dan yang ketujuh, surat keputusan penempatan kerja terakhir. Kedelapan, sertifikat pembimbing. Sertifikat pembimbing ini biasanya digunakan atau persyaratan untuk para pendaftar yang mengambil jenis formasi pembimbing ibadah atau bimbingan ibadah non-kloter. Selanjutnya, tentu saja pada saat pelaksanaan operasional haji, kita akan berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari berbagai macam negara, utamanya dari Arab Saudi. Tentunya kita harus sedikit menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab dan ditandai dengan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Arab yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa. Selanjutnya, yang ke-10, sertifikat kompetensi terkait dengan perhajian atau TUSI, tugas pokok teman-teman yang diambil, minimal 2 tahun terakhir. Selanjutnya, yang ke-11, surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah provinsi tempat teman-teman melamar sesuai dengan titik lokasi yang dipilih. Yang ke-12, surat pernyataan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komputer. Selanjutnya ada surat pernyataan bersedia melakukan bimbingan sebelum berangkat di Arab Saudi dan hingga kepulangan. Yang ke-13, paspor yang masih berlaku. Yang ke-14, foto. Dan yang ke-15, surat izin dari suami bagi para petugas-petugas perempuan. Nanti selanjutnya kita akan bahas satu persatu sedikit saja. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian teman-teman sehingga memudahkan teman-teman dan insya Allah akan terverifikasi oleh petugas panitia di lokasi teman masing-masing. Yang pertama, surat rekomendasi atasan diberikan atasan atau pimpinan tertinggi dari instansi, lembaga, atau organisasi tempat saudara bertugas. Lebih kurang bentuknya seperti ini, harus dilampirkan, ada kop instansi atau lembaga, ditandatangani kepala dan dicap basah, gitu ya. Yang kedua, KTP yang masih berlaku dan sah. Ya, seperti biasa, tolong diperhatikan masa berlaku kartu tanda kependudukan teman-teman sekalian. Setelah itu, yang ketiga, surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir. Itu hal yang biasa ya teman-teman. Tidak perlu kita bahas secara rinci. Dan yang keempat, ijazah terakhir. Sama seperti persyaratan ketika kita melamar kerja juga ada. Yang kelima, surat keterangan sudah berhaji. Nanti akan ada formatnya biasanya, seperti itu ya. Atau dilampirkan juga sertifikat haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atau dari maskapai penerbangan atau juga dari Kementerian Haji Luar Negeri Arab Saudi gitu ya. Selanjutnya surat keterangan kesehatan. Selanjutnya yang ketujuh surat keputusan penempatan kerja terakhir. Lalu sertifikat pembimbing. Sertifikat pembimbing ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau juga ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi
yang resmi gitu ya, resmi. Selanjutnya yang ke-9, sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti biasa. Selanjutnya sertifikat kompetensi terkait dengan perhajian dan tusi yang diambil. Misalkan sertifikat kompetensi pembimbing, tugas dan fungsinya pembimbing ibadah atau bimbingan ibadah, atau sertifikat kompetensi Siskohat bagi teman-teman yang melamar tugas dan pokok fungsi dari Siskohat. Itu ya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diambil. Selanjutnya ada surat keterangan catatan kepolisian. Itu dikeluarkan oleh kepolisian daerah provinsi. Selanjutnya ada surat pernyataan kemampuan TIK, bersedia melakukan bimbingan ibadah sebelum berangkat. Itu akan ada biasanya di dalam akun teman-teman pada saat proses pendaftaran petugas haji. Oke, selanjutnya persyaratan yang ke-13 yaitu paspor yang masih berlaku. Batas minimal paspor yang berlaku yaitu tanggal 21 November 2025. Jadi jika teman-teman ditakdirkan pada tahun ini untuk melayani para tamu-tamu Allah, tolong diperhatikan masa berlakunya minimal 21 November 2025. Apabila lebih dari situ, silakan teman-teman melakukan perpanjangan paspor. Karena apa? Karena paspor yang akan dikumpulkan akan dipergunakan dalam proses request visa teman-teman sekalian sebagai petugas haji. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan di dalam paspor sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Keimigrasian itu minimal 2 suku kata. Apabila kurang, silakan teman-teman menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melakukan endos paspor ya. Karena minimal 2 suku kata atau boleh lebih gitu ya. Nah, selanjutnya foto. Foto ini akan di-upload pada saat proses pembuatan akun teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga fotonya harus tampak 80% muka dan berlatar belakang putih atau sering disebut foto haji ya, foto haji. Dan juga harus diperhatikan, mungkin ada teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang belum pernah melakukan pendaftaran haji atau fotonya masih foto untuk melamar kerja. Perlu diperhatikan bahwa foto yang benar yaitu foto yang tidak menggunakan peci, tidak berkacamata, dan diwajibkan memakai pakaian atau jilbab yang kontras dengan background ya. Boleh dilihat. Nah, ini contohnya. Semuanya latar belakang putih dan kontras dengan background yang ada di belakangnya. Contoh warna hitam, kontras dengan background berwarna putih gitu ya. Dan juga jangan lupa paspornya disiapkan dan diupload gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses buat teman-teman semua dalam mengikuti rekrutmen petugas haji tahun 2025. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.